Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati dari Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar mereka, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan sakitnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Romo Wahyu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus. Shalom. Shalom semuanya. Apa kabar? Baik, sehat? Sehat? Puji Tuhan semuanya. Karena sehat jadi bisa hadir di sini ya Bu ya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena sore hari ini kita boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk mengikuti seminar hidup doa Santo Fransiskus Assisi. Ada yang udah tahu hidup doanya Santo Fransiskus? Belum ada yang tahu. Jadi nanti tugasnya Romo Wahyu ya untuk menjelaskan. Biarlah melalui seminar ini semoga kita semua dapat belajar dari teladan Santo Fransiskus Assisi ini mengenai hidup yang sederhana, penuh kasih dan semangat doa, selalu membawakan kedamaian bagi siapapun juga. Biarlah kiranya hati kita ini semua selalu dibagi untuk semakin mencintai Yesus dan sesama kita. Tanpa berkepanjangan dari kita hening sejenak, kita mau merasakan hadirat Tuhan melalui pujian bertemu dalam kasih-Nya. Silakan berdiri.
tanda bahwa kita ini sudah bersuka cita. Mari kita sejenak kita buka seminar ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, paling intinya kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Sore hari ini kami anak-anakmu berkumpul di tempat ini untuk bersatu hati untuk memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Dan terlebih juga kami boleh berbagi sukacita kepada sesama kami. Ya Bapa, bukalah hati kami untuk kami boleh mengikuti seminar hidup doa dari Santo Fransiskus yang akan dibawakan oleh Romo Wahyu ini. Kiranya Bapa Engkau juga memberkati Romo Wahyu yang akan membawakannya seminar ini, dan juga bukalah hati kami untuk boleh dapat mendengarkan, dan bukan mendengarkan juga tapi melakukan, mengikuti segala dari kehidupan doa Santo Fransiskus Asisi. Terima kasih untuk semuanya ini. Biarlah Engkau memimpin segala acara ini dari permulaan hingga akhir nanti. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sudah bersuka cita? Sudah. Tapi mukanya pada nggak senyum nih. Coba banyakin senyumnya ya, karena kita akan menyanyikan lagi dengan lebih bergelora. Kita bersyukur mempunyai Allah seperti Yesus. Yesus yang setia menahan kasihnya demi kita baik.
Tuhan, saat ini kita mau lebih dalam lagi merasakan indahnya kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang selalu menyertai kita saat susah maupun senang. Dia selalu ada. Kita sungguh bersyukur atas kasih-Nya yang selalu menyertai kita. Kita ada saat ini karena kasih-Nya yang begitu indah. Mari kita mau pandangkan indahnya kasih Tuhan. Tuhan
kita sudah merasakan indahnya kasih Tuhan. Dan saat ini kita akan merasakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Datang Roh Kudus, berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan tentang hidup doa dari Santo Fransiskus Assisi yang akan dibawakan oleh Romo Wahyu. Bapak, terima kasih Engkau telah memperlengkapi Romo Wahyu dengan rahmat-Mu untuk membawakan renungan pada malam ini. Berkati kami semua juga untuk dapat mendengarkan dengan baik, membuka hati dan pikiran kita. Semoga kami dapat mengerti dan mampu menjalankannya dalam kehidupan kami. Mari saat ini kita mengusiapkan hati kita. Kita nyanyikan, usiapkan hatiku Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai renungan, saya akan mengulas CV dari Romo Wahyu. Romo Wahyu, nama lengkap dari Romo Wahyu adalah Romo Pastor FX Wahyu Tri Wibowo. Dan beliau lahir di Klaten 7 Mei 1978 dan ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 8 Desember 2008 di Paroki Santo Paulus Bandung. Dan riwayat tugasnya dari 2008 sampai 2011 sebagai Romo Vikaris di Paroki Santo Paulus Bandung, 2011 sampai 2014 sebagai Romo Paroki di Santa Maria Bintang Laut Keuskupan Tanjung Selor, Kalimantan Utara, 2014 hingga 2018 sebagai Romo Paroki di Santa Bunda Maria Garut, dan 2018 sampai 2022 sebagai Romo Paroki di Santa Bandung, Kantong Martinus Bandung, 2022 hingga 2024 dia belajar di Roma, belajar tentang teologi keluarga dan staf seminari tinggi Fermentum. Berarti nanti kalau ada acara yang temanya keluarga bisa panggil Romo lagi ya? Siap. Dan 2024 hingga sekarang beliau sebagai Vikjen membantu Uskup Monsinyur Anton di Keuskupan Bandung. Demikian pesan riwayat dari Romo Wahyu, dan saatnya kita undang Romo Wahyu. Silakan Romo Wahyu dan tempat kami, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu Saudara, selamat malam, Shalom. Apakah ada sukacita di tempat ini? Luar biasa. Ya, tadi lagunya bagus bahwa kita ada di sini karena Tuhan baik. Amin, Bapak Ibu. Amin. Biasa berbagi pengalaman tentang Santo Fransiskus Assisi. Ya, tentu Bapak Ibu yang di sini pasti sudah pernah ke Assisi. Sudah pernah? Ada yang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Assisi luar biasa ya, dan disitulah Santo Fransiskus tumbuh dan berkembang menjadi orang yang luar biasa. Dan semangat Santo Fransiskus Assisi juga menginspirasi saya, walaupun saya seorang Romo diosesan ya, PR, tetapi sungguh semangat atau spiritualitasnya menjadi semangat bagi hidup saya secara pribadi. Apalagi pada waktu itu diberi kesempatan untuk pergi ke Assisi. Pengalaman yang menarik sekali bagi saya 2 kali ke sana. Ini bukan sombong, Bapak Ibu ya, bukan sombong ya kan. 2 kali ke sana. Ya, karena pada waktu itu ziarah, yang kedua pada waktu diberi kesempatan Bapak Uskup Monsinyur Anton untuk belajar di Roma, kemudian saya diberi tugas dari Monsinyur Anton untuk mengambil relikwi dari siapa? Dari Santo Carlo Acutis. Tahu ya Bapak Ibu ya? Ada di mana relikwinya? Ada di Bumi Silih Asih. Nah, jangan salah ya, Bumi Silih Asih itu di Jalan Muhammad Ramdan. Kalau Bumi Silih Asih itu ada di Babakan Jeruk ya, Bagjer ya, di sana. Relikwinya berbentuk apa? Ingat, berbentuk rambutnya ya sudah 12 rambut saya lah ya. Jadi saya diberi tugas Monsinyur untuk mengambil relikwi. Apa itu relikwi? Adalah bagian tubuh dari seorang santo atau santa ya. Dan relikwi itu kemudian disimpan di Bumi Silih Asih yang menjadi pusat pengembangan orang muda, atau dikatakan youth center ya. Bapak Ibu ada yang pernah ke sana? Terima kasih, belum semua ya kan. Harus ke sana ya, mungkin ada ya 1-2. Bangunannya sama
bentuk kecilnya dari bumi Sili Ase. Kalau bumi Sili Ase gede ya aulanya. Nah, kalau yang bumi Sili Ase itu setengahnya aulanya, kecil karena dulu adalah kantor dari PMKRI ya, dari Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ya, dan sekarang PMKRI juga diberi kantor di sana di bagian depan dan dibangun luar biasa oleh Monsignor Anton, bagus Bapak Ibu ya. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang menyumbang, terima kasih. Itu bangunannya bagus sekali untuk orang muda, tapi boleh juga untuk orang tua juga boleh ya, yang penting kuat naik tangga, nggak ada liftnya ya, jadi naik tangga. Sekarang sini ada liftnya ya, keren. Tadi saya ngetes ya pelan-pelan ya. Keren Lorenzo ya, udah ada liftnya kayak di bumi Sili Ase ya. Dan itulah pengalaman yang luar biasa saya di Assisi untuk mengambil relikwi itu ya. Rambutnya waktu itu masih Beato Carlo Acutis dan sekarang sudah dinyatakan sebagai santo ya, santo muda ya, muda sekali karena meninggal di umur 15 tahun, meninggal sakit leukemia ya. Tetapi kemudian dia seorang santo, seorang anak muda yang memang mengidolakan Santo Fransiskus Assisi. Dia seorang orang Itali di Milan, tetapi dia bilang ke mamahnya, "Mah, kalau nanti saya meninggal, saya dimakamkan di Assisi." Maka betul dibawa ke Assisi. Ya. Dan sampai sekarang diberi peti kaca, ya, dan masih masih utuh, Bapak Ibu terkasih, pakai celana jeans, sepatu Nike ya, itu ya, sepatu cat gitu ya, pakai jersey, pakai jaket gitu. Kemudian ya kayak anak muda itu ya, model itulah yang kemudian mau mengatakan menjadi seorang santo dan santa itu bukan harus untuk menjadi imam, menjadi uskup, tetapi orang biasa pun bisa menjadi santo dan santa. Maka kekudusan atau kekudusan hidup kudus itu tidak hanya seorang imam, suster, ya, para rahib pertapa, tapi seorang awam biasa, apalagi seorang anak-anak, orang muda itu bisa menjadi orang kudus, Bapak Ibu. Syaratnya apa? Satu syaratnya meninggal dulu, Bapak Ibu terkasih ya. Ya, syaratnya meninggal dulu ya. Kedua, syaratnya meninggal, mati dulu. Yang kedua adalah tubuhnya abadi. Ya, tentu ya tidak itu saja, itu secara fisik, tetapi secara rohani hidupnya dekat dengan Tuhan. Boleh saja nanti mungkin oleh wasiat, nanti kalau sudah meninggal dimakamkan ke anak-anak itu, tolong nanti 10 tahun dibongkar abadi atau enggak. Kalau abadi nanti lapor Monsignor Anton, santai, santo ini ya, dari Lorenzo atau dari mana ya kan. Itu syaratnya Bapak Ibu. Tapi bahwa lebih dari itu adalah hidupnya yang dekat dengan Tuhan. Maka inilah yang kemudian menginspirasi ya Santo Carlo Acutis ya, seorang milenial yang sungguh mengidolakan Santo Fransiskus dari Assisi ya. Itu luar biasa. Dan Santo Fransiskus Assisi ini luar biasa, dia memberikan pengaruh yang baik dalam hidup spiritual di Eropa pada umumnya. Jadi basilika-basilika, imam-imam itu banyak yang kemudian hidup dalam semangat Santo Fransiskus. Maka kalau Bapak Ibu dengar Romo-Romo Fransiskan, ada OFM ya, OFM konventual, ada OFM Cup itu ya, suster juga ada suster SFS ya, beberapa suster itu semangat hidupnya yaitu dengan Santo Fransiskus Assisi, memberikan inspirasi, itu memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan khususnya di dalam hidup seorang Katolik di Eropa ya. Bagaimana itu pengaruhnya yang luar biasa? Maka hari ini menarik sekali kita bisa belajar sedikit ya. Walaupun saya selaku bukan Fransiskan, tapi terima kasih diberi tugas hari ini. Diberi tugas ya. Maka kemarin 1 bulan 1 malam tuh belajar ya kan, untuk diminta Ustaz, mau bantu sebentar ini saya menyiapkan bahan Monsinyur. Ya, maka inilah bagus sekali ya, bahwa ini seorang sosok yang juga menjadi idola saya di dalam hidup sebagai seorang imam ya. Kita bisa melihat bagaimana sih hidup doa dan relasi Santo Fransiskus Assisi dengan Allah. Dan luar biasa karena hidupnya yang dahsyat mempengaruhi banyak orang dan seluruh dunia, maka
Ya, maka tahun ini dibuka oleh Paus Leo ke-14 sebagai Jubeli Santo Fransiskus Assisi. Sudah kemarin tahun jubileum 2025, dilanjutkan tahun jubileum Santo Franciscus. Memang tidak begitu menggema ya Bapak Ibu, tapi memang di beberapa tempat, terutama kalau di Bandung di Buah Batu, itu mereka menetapkan sebagai tempat ziarah untuk Santo Fransiskus Assisi, dan beberapa tempat di Jakarta, terutama para imam, para romo, OFM, Fransiskan, itu gerejanya atau parokinya menjadi tempat ziarah. Ya. Tetapi inilah kenapa dipakai oleh Paus sebagai jubili atau jubileum Santo Fransiskus. Kita lihat next. Oh, dari sini ya, lupa. Oh iya, keren. Lupa ternyata. Maaf. Inilah tahun jubileum, ya. Maka saya katakan tadi Paus Leo ke-14 menetapkan tahun khusus Santo Fransiskus untuk memperingati 800 tahun wafatnya. Maka ditetapkan mulai 10 Januari 2026 sampai nanti 10 Januari 2027. Mengapa? Ini ada alasannya. Di dalam surat Paus mengatakan bahwa Bapak Suci berharap bahwa buah-buah rahmat dari jubileum biasa tahun 2025, ya, tahun yang sebelumnya 2025, ingat tokohnya siapa? Di tahun Luce, lucu sekali ya, Luce ya kan, Luce, Luce itu kan bagus ya, kuning apa. Kemudian sekarang tokohnya bertransformasi, berubah menjadi siapa? Ada yang tahu nggak, Bapak Ibu? Tadi Udi. Nah, sekarang tahun fokus pastoral Kusman Bandung 2026 sampai 2030 itu membuat tokoh, yaitu namanya Kang Udi, bukan Kang Udin. Kalau Kang Udin yang jual nasi goreng di sana ya kan, Kang Udi itu singkatan atau kepanjangannya adalah Ut Delegatis in Vicem. Itu adalah semangatnya dari Monsignor Anton. Nah, artinya apa? Artinya apa Bapak Ibu? Ut Delegatis in Vicem itu semangatnya Monsignor Anton loh. Hendaklah kamu saling mengasihi. Ya catat ya. Jadi kalau nanti Monsignor Anton tanya apa Ut Delegatis in Vicem, artinya hendaklah kamu saling mengasihi. Maka dibuat sosok kayak Luce begitu, tetapi dikasih ikat kayak KDM, ya kayak Kang Deddy Mulyadi. Jadi bertransformasi Luce yang dari Roma, dari Itali, Eropa, bertransformasi Kang Udi menjadi orang yang dari Sunda, Jawa Barat. Wah, kecil kayak Monsignor Anton, ya gitu, lucu. Jadi begitu juga mobilnya Monsignor Anton sama, sekarang juga pakai Udi, ya D1517 Udi, ya. 15:17 itu adalah dari kitab suci Yohanes bab 15 ayat 17. Itu hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi kalau nanti ada mobil D15:17, wah itu Bapak Uskup. Wah, dadah dibuka, ternyata bukan, ya kan? Saya lihatin. Tapi itu maksud yang menginspirasikan. Jadi Udi semangatnya bagus. Maka itu Luce bertransformasi menjadi sosok Udi, ya. Luce yang membawa damai sama akhirnya membawa tadi kasih, Ut Delegatis in Vicem, hendaklah kamu saling mengasihi. Itu semangat dari Monsignor Anton, dan betul sekali Bapak Ibu, tidak hanya sekedar semangat hidup tapi sungguh itu dijalankan di Kusman Bandung ini. Ya, maka ada sekarang ini di paroki-paroki solidaritas itu sungguh kuat sekali. Ya, Monsignor mengajak ayo para imam solidar dengan paroki lain yang membutuhkan, ya, tidak berjalan sendiri tapi sungguh berjalan bersama. Maka inilah yang mau dikatakan oleh Bapak Suci, jubileum tahun 2025 Luce itu, ya, yang memberikan, ya, tahun tahun pengampunan, kita diberi indulgensi, ya, itu kemudian dilanjutkan. Berharap pada tahun ini itu sosok Santo Fransiskus itu menjadi menjadi teladan. Ya, menjadi teladan, khususnya dalam teladan kekudusan hidup dan saksi perdamaian yang sejati. Ya. Jadi itu mau mengatakan itu, hidup Santo Fransiskus Assisi adalah soal kekudusan hidup dan saksi perdamaian yang sejati. Kita bisa lihat nanti sosoknya, kekudusan hidup, nanti kita bisa lihat kudusnya gimana.
kedamaiannya di mana perdamaian? Karena dia nanti salah satunya adalah dia hidup dalam zaman perang, tetapi dia mengambil jarak untuk membawa kekuatan damai ya dengan doa. Inilah yang kemudian bisa mendasari ya mengapa Paus Leo menjadikan Santo Fransiskus Assisi menjadi tokoh pada tahun ini, Bapak Ibu terkasih. Ini luar biasa. Inilah mengapa dunia mencintai Fransiskus. Nah, ini menarik ya. Mengapa dunia mencintai Fransiskus? Ya. Ini kan tetap bahwa sudah 800 tahun yang lalu, tapi hidupnya masih menjadi idola yang sungguh luar biasa. Ya. Maka yang orang mengenangnya sebagai sahabat kaum miskin, betul ya? Dia seorang miskin. Ya. Kemudian pecinta alam, maka dia dekat dengan alam. Burung-burung, binatang pun dekat dengan dia. Ya kan? Beberapa romo dekat juga, tapi di kandang burung, ya kan? Gitu ya kan? Kalau dilepas ya burungnya pergi. Ini burung-burung datang disimbolkan, kadang burungnya ada di pundaknya, ya. Ini luar biasa. Itu dikenal, pembawa damai tadi. Kemudian pendiri Ordo Fransiskan, ya tadi saya katakan. Tetapi yang mau mengatakan bahwa yang pertama bukanlah cintanya kepada orang miskin, melainkan cintanya kepada Allah. Ya. Jadi sebenarnya yang paling menonjol dalam hidup Santo Fransiskus adalah bagaimana relasinya dengan Allah yang begitu dalam. Ya. Maka dikatakan bahwa ia tidak menjadi kudus karena bekerja banyak, tetapi ia bekerja banyak karena terlebih dahulu hidup bersama dengan Allah. Jadi hidup dengan Allah itulah yang menjadi kekuatan bagi dia untuk bekerja banyak. Ya kan? Yang pertama adalah karena dia dekat dengan Allah, maka dikatakan dalam, saya mengutip dari Yohanes 15 ayat 4, Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku. Ya, inilah yang sebenarnya dilakukan oleh Santo Fransiskus Assisi, tinggallah di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan. Ya. Itu yang menjadi dasar, Bapak Ibu. Maka nanti menjadi menarik bagaimana kedekatan ya dan hidup doa Fransiskus itu luar biasa, Bapak Ibu. Dia tidak berbuat banyak, tetapi dengan doa itu kemudian memberikan gerak batin yang luar biasa. Ya. Ini bisa melihat dari perjalanan hidupnya. Ya, kita bisa melihat yang pertama adalah perjalanan relasi Fransiskus dengan Allah. Ya. Yang pertama adalah Allah memanggil Fransiskus itu dengan situasi yang tidak nyaman atau situasi yang tidak menentu, yaitu dikatakan melalui krisis hidup. Jadi dia mengalami krisis yang luar biasa. Maka sebelum bertobat kita bisa melihat dia seorang anak orang kaya. Bapaknya juragan kain. Ya, kaya pada waktu itu, kaya. Ya, dia kaya sekali, seorang keluarga yang enggak kekurangan. Ya, suka pesta dikatakan, ya. Dia suka pesta dengan teman-temannya, ya suka kumpul, minum, wah mabuk dan sebagainya, ya. Dan dia juga ingin menjadi kesatria, ya. Kemudian ketika dia mengalami pengalaman-pengalaman melalui perang, ya pada waktu itu kan juga ada perang, ya, ada situasi di penjara, ada sakit, ada kegagalan, justru disitulah menjadi pintu rahmat, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau soal sejarahnya bisa dibaca sendiri di buku-buku atau di internet itu banyak. Ya. Tapi inilah yang menarik adalah bagaimana keterbukaan Santo Fransiskus itu ketika apa? Mengalami krisis. Ya menarik kan? Bukan mengalami kegembiraan awalnya, wah sukacita aku jadi romo. Bukan, tapi ketika mengalami krisis. Ya. Kemudian dia berkata dalam testamentum, dalam ajarnya, berkata, apa yang dahulu terasa manis bagiku menjadi pahit, dan yang dahulu pahit menjadi manis. Ya. Ini kan ya pertanyaan luar biasa, orang yang kaya, semua sudah ada, ya kan, kebutuhan sudah ada, tapi dia tidak nyaman, dia tidak tenang dalam hatinya. Ada sesuatu yang kurang, ada sakit, pada waktu itu sakit yang luar biasa, kegagalan dan sebagainya, tapi disitulah menjadi sebuah refleksi yang mendalam. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami itu, ya bingung, linglung, kemana ya? Wah, akhirnya masuk KTM. Wah ya, puji Tuhan, amin, ya kan? Bingung di jalan gitu ya, ditemukan oleh temannya. Mau kemana Bu? Ya, ayo ikut KTM. Nah ya, akhirnya ikut KTM. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, ini kan KTM semua kan ya? Iya, amin, ya kan? Ini luar biasa. Ya.
Baru bingung kemana-mana ikut KTM berdoa, adorasi ya. Inilah Bapak Ibu, justru di saat-saat krisis ya, krisis itu ada situasi yang kering, tidak menentu, seakan-akan hidup ini tak berarti, ya kan? Kesana kemari nggak berarti, semuanya ada kok kering, ya kan? Doa nggak bisa dan sebagainya. Inilah yang kemudian justru menjadi pintu gerbang dari Fransiskus Assisi. Ya. Dan yang kedua adalah perjalanan ketika dalam krisis itu kemudian dia masuk ke sebuah gereja yang namanya San Damiano. Ada itu di Assisi ya, San Damiano. Nah, di depan salib yang rusak, Fransiskus berdoa. Kemudian ia mendengar suara Kristus. Nggak tahu itu suara siapa, tapi pada waktu itu suara yang berbisik dalam telinga. Frans, gitu. Nggak tahu sih waktu itu apa, kus, gitu, nggak tahu. Frans, ya kan. Pergilah dan perbaikilah rumahku yang hampir roboh. Ya, dia dengar dalam doa itu. Maka memang awalnya ia mengira kata-kata itu mengajak atau kemudian meminta dia untuk memperbaiki gereja, karena San Damiano gerejanya adalah gereja yang sudah jelek. Di situ ada imamnya juga miskin, mungkin yang misalnya 5-6 orang, kolektornya berapa ya Bapak Ibu. Jadi gerejanya sudah jelek, imamnya ya nggak ada yang bantu. Maka Fransiskus nangkapnya karena dia keluarga yang kaya, mungkin sebagai gereja begitu. Kalau di Eropa kan di beberapa tempat romo atau imam itu biasanya lama di satu paroki, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, ya, dan sendirian. Nanti orang tuanya dibawa ke gereja itu, ya, jadi orang tuanya bantu masak, bersih-bersih, gitu. Itu di sana Bapak Ibu. Jadi bukan ya di Indonesia atau di Bandung, ya kalau lama 6 tahun, ya 8 tahun, cepat ya setahun gitu ya, cepat pindah dan sebagainya. Ya kan, kalau kan gitu ya kan, kalau dicintai umat lama, kalau enggak cepet gitu kan. Bapak Uskup tolong dipindah. Ya kan, datang, waduh, enggak baik juga kan. Ya, itu jadi kalau di sana menarik sekali. Maka Romo itu ya bertahun-tahun di situ, ya, sampai kenal keluarganya, anaknya berapa, sekarang di mana itu sangat kenal. Maka sama pada waktu itu di San Damiano, seorang imam yang ya sederhana, tinggal di paroki itu, gerejanya juga udah jelek. Nah, Fransiskus dalam kebingungannya, dalam kebimbangannya masuk di San Damiano itu, dan dia mendengarkan bisikan itu. Maka dikatakan awalnya ia mengira dimaksud untuk bangunan gereja. Betul, memang Fransiskus itu memperbaiki gereja, beberapa gereja diperbaiki. Dia menjual, ada ceritanya itu, dia menjual kain, segelondong kain, dijual kain ayahnya, ya, kemudian duitnya diserahkan ke imamnya. Imamnya takut, "Mas, jangan, nanti kamu dimarahin ayahmu." "Enggak apa-apa." Wah, kalau sekarang ya udah saya terima aja kalau sekarang ya kan. Nanti marahin ayahnya, nggak tahu nanti. Dan itu betul sekali, awalnya memperbaiki gereja, tapi ternyata ia menyadari Kristus sedang memanggilnya memperbarui gereja. Nah, ini menarik ya, bukan memperbarui bangunannya, fisiknya, tapi ternyata panggilan di salib San Damiano menjadi panggilan awal bahwa dia diajak untuk memperbarui gereja. Bukan gereja fisik, tapi secara umum gereja secara spiritual, hidup rohani. Ya. Ini menarik sekali, ini jejak-jejak bagaimana dia mengalami perjalanan masuk lebih dalam bersama dengan Yesus dari krisis, kemudian dia bingung. Ya. Tadi Bapak Ibu sekalian mungkin bingung, terus kemana, ke Laurentius atau Karmel, lah itu Karmel itu ya, ke mana, ke Lembang itu saya berapa ketemu juga ada beberapa yang sedang bingung gitu ya. Sedang apa? Ya, sedang bingung. Oh ya, udah doa di Bunda Maria. Wah, dikabulkan Romo. Wah, puji Tuhan ya kan. Terus dari mana lagi? Dari mana? Sedang bingung. Wah ya, silakan ya kan. Nggak ada yang sedang gembira tuh jarang ya kan. Bagus kan, sedang bingung linglung tuh ke Gua Maria daripada ke mana tempat lain ya kan. Ke Gunung Kawi atau ke mana ya kan, nyari yang bikin kaya ya, itu nggak bisa gitu ya, Gunung Kawi ya, betul ya.
atau malah ke mana, ke rel kereta jangan ya kan, atau ke pinggir jalan ya jangan. Itu maka inilah yang ketika justru nanti mau kita ketika bingung bimbang justru masuk ke gereja. Nah ini menarik Bapak Ibu ya, tenang damai. Dan itu betul saya rasakan Bapak Ibu ketika di sana waktu belajar itu bingung kan, waduh atau mau belajar bahasa susah ya, kuliah dosennya ngomong apa kayak burung berkicau itu ngomong apa bahasa Itali masih belajar. Saya belajar doa di gereja, Tuhan berilah saya daya ingat yang tinggi supaya hafal kata-kata bahasa Itali gitu ya. Ya puji Tuhan bisa ya kan, dan saya yakin karena doa itu yakin pokoknya saya bisa lah, nggak mungkin lah gitu ya. Jadi kebimbangan itu saya biasanya masuk di basilika kan di sana enak ya, adem, tenang. Misa itu sepi, cuma 10 orang. Ya. Dari segala itu saya paling mereka kan terus lihatin ke belakang ada asing kan saya. Ini orang mana? Saya dikira orang dari Cina, ya kan dari Jepang. Oh no Indonesia. Oh ya Indonesia ada yang Katolik ada ya, dikira Muslim semua ya kan. Saya dicurigai dari Indonesia, dilihatin dari atas ke bawah gitu. Oh Indonesia ya. Indonesia Katolik ini, Katolik Roma gitu ya. Jadi mereka belum biasa, ada orang asing. Inilah Bapak Ibu awal yang sungguh luar biasa, perjumpaan awal Santo Fransiskus untuk masuk pada pengalaman yang lebih dalam. Maka dikatakan dalam pengalaman tadi, dalam kebimbangan, dalam krisis yang mendalam tentang hidupnya, hidup yang kurang bermakna, kemudian dia masuk ke ya tadi gereja dengan salib San Damiano itu menjadi pembuka hatinya. Maka sejak itulah hidupnya berubah. Ya. Hidupnya mengalami pertobatan yang luar biasa. Ya. Maka dalam hidupnya akhirnya doa menjadi nafas hidup Fransiskus. Dia tidak pernah meninggalkan doa. Maka dikatakan Fransiskus tidak hanya berdoa, ia hidup dalam doa. Ya. Maka Santo Bonaventura itu menulis bagus sekali. Fransiskus bukan hanya orang yang berdoa, tapi dirinya sendiri telah menjadi doa. Oh, ini luar biasa kan ya. Berarti dia berdoa terus Bapak Ibu, ya kan? Jadi doa itu menjadi identitas. Jadi kalau lihat Fransiskus, wah doa. Lihat Roh Wahyu, lain, ya kan? Dan lihat apa, ya kan? Tapi kita lihat Fransiskus itu, langsung kita, wah doa. Jadi doa bukan sekedar aktivitas, tapi dikatakan identitas. Nah gitu ya. Sama kalau kita bicara tentang bahwa menjadi Katolik itu tidak sekedar aktivitas tapi identitas. Jadi Katolik itu identitas tapi juga mempengaruhi aktivitas. Identitas kita sebagai orang Katolik harusnya aktivitas kita adalah hal-hal yang baik, yang biasa. Maka ini menarik sekali. Fransiskus bukan hanya orang yang berdoa, tapi dirinya itu telah menjadi doa. Berarti hidupnya setiap hari berdoa, Bapak Ibu ya, luar biasa. Setiap hari berdoa. Inilah yang kemudian dikatakan menjadi nafas hidup Fransiskus, tidak bisa terlepas dengan doa. Maka ini, ya, ciri-ciri doa Fransiskus itu menarik sekali, Bapak Ibu. Nanti bisa kita perdalam di dalam hidup kita secara pribadi atau dalam komunitas di KTM atau komunitas manapun. Yang pertama adalah Fransiskus selalu berdoa secara personal, itu penting. Ada doa personal, ada doa secara komunitas. Ya. Saya tadi hari ini kita berdoa secara komunitas, tapi Fransiskus selalu ya dia personal. Ya. Maka dikatakan Allah bukan sekedar konsep, Allah adalah Bapa. Yesus adalah sahabat, Roh Kudus adalah penuntun. Jadi hubungan ini begitu intim sehingga Fransiskus sering menangis ketika menyebut nama Yesus, ya kan? Jadi personal, doa itu relasi atau komunikasiku dengan Tuhan, ya Bapak Ibu. Jadi ini personal sekali. Jadi Fransiskus selalu memberikan waktu, selalu. Ya, maka saya di beberapa tempat selalu mengatakan betul, jangan lupa dengan doa nang ning nung, tenang, hening, bingung, ya jangan. Tenang, hening, merenung, merenung, nang ning nung gung, itu kan dalam, ya itu bagus sekali Bapak. 5 menit, 10 menit itu Bapak Ibu terkasih tenang, personal dengan Tuhan. Ya, nanti kita akan lihat.
Seorang tokoh, Thomas dari Ceylon, menulis nama Yesus terasa semanis madu di bibirnya. Bayangkan, setiap berdoa menyebut nama Yesus nangis. Nggak tahu, ini Fransuz luar biasa. Yesus, ya Yesus nggak doa-doa kan? Nangis terus, ya kan? Ini karena pengalaman terdalam dengan Yesus tadi, ya, doa personal. Jadi doa Fransiskus itu personal. Tidak bisa juga komunitas, tapi Fransiskus selalu sendiri berdoa. Walaupun tentu ada doa secara komunitas. Kemudian yang kedua adalah doa penuh keheningan. Maka Fransiskus di dalam kebingungan dan waktu itu krisis, dia selalu pergi ke gua, ke hutan, ke gunung, tempat sunyi, begitu ya. Itu dia untuk tadi, dalam keheningan. Dia percaya keheningan membuat hati mampu mendengar Allah. Tenang. Saya beberapa bulan ini membantu di Lembang, di Karmel. Beberapa saat kalau pas nggak ada acara itu saya main ke mana? Ke Karmel itu. Karena pastorannya kan ada di dekat parkiran itu Gria Fatima. Jadi saya jalan ke Gua Maria itu kalau duduk tenang. Sore-sore itu kan sepi, nggak ada orang. Diem, tenang gitu. Angin sepoi-sepoi, wah enak betul. Baru tenang, hening. Ya seharian misa sana sini, rapat, tenang, hening. HP dimatikan. Ya kan? Monitor nyari, ya udahlah nanti aja. Ya kan? Jangan banyak dimatiin dulu, kalau enggak nanti tang ting dong bunyi gitu ya. Udah, kadang harus dimatikan, betul ya Bapak Ibu ya. Matikan sejenak aja. Kan kalau HP dimatikan, dunia nggak akan kiamat kan? Nggak akan, dimatikan aja 5 menit sudah. Ini tenang, kadang nggak ngomong apa-apa. Ya, lihat aja Bunda Maria, wah Bunda capek ya hari ini. Ya ngomong aja biasa, harusnya hening, tenang. Setelah itu, wah udah seger udah. Ya, sore ada acara lagi apa besoknya gitu. Jadi memberikan tadi 5-10 menit Bapak. Maka dikatakan tadi kita harus hening. Apalagi di dunia sekarang, ya masalah kita bukan Allah tidak bicara, masalahnya kita terlalu berisik, terlalu bising Bapak Ibu. Kadang kita, Tuhan nggak pernah bicara sama saya, karena memang kita terlalu bising dunia ini. Jadi kita nggak bisa masuk keheningan. Kadang malah takut, betul ya? Nggak tahan. Baru meditasi itu udah gatel tak kakinya, udah. Ya, udah ingat, aduh tadi kompor dari matiin belum ya? Wah, udah kemana-mana ini ya. Aduh, tadi anjing udah diikat belum ya? Ya, udah susah. Aduh, rumah jadi wah, pikiran kemana-mana. Jadi malah panik Bapak Ibu ya, nggak bisa doa. Ya kan KTM itu kan bagus, ada doa Yesus kan ya. Bagus loh itu doa Yesus itu. Yesus ya. Itu membantu kita untuk fokus Bapak Ibu ya, sehingga pikiran tidak kemana-mana. Jadi ketika kita berdoa dengan membatinkan Yesus itu fokus kepada kata-kata Yesus itu. Silakan Bapak Ibu, bagus sekali. Ya kami pada waktu di Bapak Poskop Romo-Romo itu retret di Cikanyar, kami retret seminggu di sana dengan Romo Yohanes. Ya, kami diajari doa itu. Awal-awal tuh lucu-lucu, saya di belakang lihatin Romo-Romo miring-miring gitu, dia miring-miring gini. Ya kan? Ada yang maju ke depan kayak ayam kalkun itu, gitu kan. Wah, naik lagi. Ya kan? Saya jadi nggak jadi doa kan, waduh malah saya baru masuk tuh udah ketawa tuh liatin, nah ke belakang mau jatuh, nol gini-gini lagi. Wah udah, akhirnya saya pindah tempat, saya cari tempat lain. Saya ke kapel lain ke atas ya, nah mah lihat teman-teman tuh mah lucu-lucu gitu kan, naik. Di awal-awal kan tidak mudah, betul ya? Kita kan, tapi ya berjuang, bayangkan jam 9 berdoa Bapak Ibu kan, anginnya wah enak banget kan. Bisa meditasi itu antara tipis, meditasi antara khusyuk dengan tertidur, itu kan tipis ya. Maka ini penting ya, jadi dalam keheningan belajar Bapak Ibu itu tidak bisa langsung kita masuk, tapi harus kita biasakan. Kalau setiap hari 5 menit, udah bagus sekali Bapak Ibu ya. Pagi tenang dulu ya, tadi dengan Yesus. Jadi itu memasukkan atau memberikan fokus kepada kita. Jadi kata-kata Yesus itu kemudian kita tidak kemana-mana pikiran kita. Nah itu membantu. Nanti bisa kan dicoba, bagus sekali itu ya. Itu menjadi, maka inilah doa penuh keheningan.
Maka inilah sifat dari doa Fransiskus, itu selalu dia personal. Yang kedua adalah dia penuh dengan keheningan, ya. Maka sama sebenarnya dalam, kalau KTM bagus sekali, devosinya adalah adorasi. Itu kan dalam keheningan tenang. Itu luar biasa. Yang ketiga adalah doa yang dipenuhi kitab suci. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Doa Fransiskus Assisi adalah bukan doa yang diucapkan dengan kalimat mas sendiri, tapi dia mengatakan di dalam tulisan dikatakan Fransiskus hampir tidak pernah mengutip pendapatnya sendiri. Ia mengutip Injil. Karena ia ingin hidup menurut Injil secara harafiah. Jadi dia juga ada mengatakan kata-kata di dalam Injil, ya. Kayak gitu, misalnya tadi, hendaklah aku mengasihi, ya. Diulang-ulang, ya. Doa-doanya itu diambil dari Injil, dari sabda Tuhan. Dan doa-doa pribadinya sangat sedikit, tapi banyak kan doa yang dipenuhi dengan kitab suci apa? Diambil dari sabda-sabda dalam kitab. Maka dikatakan moto hidupnya, inilah yang kuinginkan, inilah yang kucari, inilah yang hendak kulakukan dengan segenap hati. Semuanya bersumber dari kitab suci, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bingung malah berdoa, nah Bapak Ibu bisa itu dipadukan dengan kitab suci, membaca kitab suci. Kan sekarang banyak ya kelompok-kelompok kitab suci, ada WA group, ya. Itu bagus sekali ada. Jadi dalam WA group itu, dalam komunitas WA group kitab suci itu, bahwa setiap hari harus membaca satu perikop. Udah nanti dilaporkan, saya sudah membaca ini, oh ya, terus apa maknanya, apa, dilaporkan. Jadi saling mengingatkan. Itu komunitas di dalam WA group. Atau komunitas di paroki-paroki ada, misalnya komunitas kitab suci kan ada, ya, renungan kitab suci ada di Lembang itu misalnya hari Kamis, itu orang-orang yang senang dengan kitab suci kumpul untuk pendalaman kitab suci, ya. Itu penting. Itu penting Bapak Ibu. Jadi sambil dua tujuan itu tercapai, membaca kitab suci, setelah itu dengan tenang hening meditasi merenungkan kata-kata itu. Diambil kata-kata atau kalimat yang menarik, ya kan. Misalnya kata menarik, jikalau pipi kananmu ditampar, berikan pipi kirimu. Nah, kepanjangan itu ya, nanti malah pipi. Tadi pipi apa ya? Malah ya nggak jadi, ya kan. Tapi juga jangan pendek. Yang pendek kan ada misalnya, aku haus, ya, haus beneran. Ya, kan ada itu kata-kata Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan salib kan, aku haus. Jangan tangisi aku. Nah, itu kalau pendek nanti malah bingung, ya kan. Jadi pilih kata-kata yang memang menarik, memberikan inspirasi, dan itu bisa diulang-ulangi, ya. Diulangi terus kata-kata itu, hendaklah kamu saling mengasihi, hendaklah kamu saling mengasihi, Yesus, Yesus, Yesus. Itu betul membantu kita Bapak Ibu, ya. Tapi memang harus fokus ya, Yesus. Nanti biasanya ada juga godaan Yesusnya hilang. Yesus, 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 Yesus. Nah, udah selesai. Sasus nanti, ya itu ngoroknya keluar, ya kan. Nanti suami atau istri bangun. Ya, itu fokus. Maka Fransiskus ini doanya tadi personal, ya, hening, dan dibantu dengan kitab suci, begitu. Maka ini, dan yang keempat adalah doa yang sederhana, Bapak Ibu. Nah, ini doa yang sederhana. Menarik sekali loh, seorang santo yang besar itu doanya sederhana. Fransiskus itu tidak mencari kata-kata indah, ia lebih suka doa yang keluar dari hati. Maka dikatakan doanya Allahku ya Tuhanku, Allahku ya Tuhanku, siapakah engkau ya Allahku, dan siapakah. Jadi kata-kata yang sederhana. Maka itu ya, jadi doa yang sederhana Bapak Ibu. Jadi doa itu bagus tidaknya itu bukan tergantung panjangnya. Kan kita suka doa panjang-panjang, betul ya? Ya, kalau pernah tuh, saya pernah cerita, saya pernah sekali waktu sakit di Boromius, ada yang mengunjungi Legio atau mana gitu ya. Mau doa ya? Oh ya, ini saya sedang demam ini. Duduk, ya udah saya duduk kan. Saya kira doanya cepat. Wah, lama sekali. Doain Romo Wahyu. Doakan juga para perawat, dokter, para pegawai, wah semuanya ya, tukang parkir, wah ya. Saya udah nggak tahan itu, saya udah saya tidur.
Wah, malamnya suster Romo tambah demam ya, tapi doanya aduh, doa malah ya suster tensi saya kok demam Romo ya, tadi doanya terlalu bagus ya, mungkin ya itu. Jadi apalagi kita pelayan Bapak Ibu ya, pelayanan di orang sakit, kita juga harus tahu kan, doanya nggak usah panjang-panjang kan, minta kesembuhan. Dan Bapak Ibu terkasih, nah itu yang seringkali membuat kita orang Katolik itu takut berdoa, ya enggak, betul? Ya kan, doa nggak bisa, doa kamu aja, kamu aja, kamu aja. Betul ya? Itu orang Katolik gitu, doa makan tuh nggak jadi makan lama, kamu aja nggak doa. Wah, ya kan? Itu Bapak Ibu, jadi nggak usah takut doa. Doa itu justru yang sederhana. Tuhan, terima kasih atas makanan ini, semoga menyehatkan badan kami. Amin, enak ya. Itu nggak usah Tuhan, terima kasih pada petani yang sudah menanam padi ini. Waduh, nanti pingsan tuh nggak jadi makan kan? Aduh, udah kurus. Nah itu Bapak Ibu. Jadi sederhana saja Bapak Ibu, ya kan? Jadi nggak usah bertele-tele, kan betul kan, ketika dalam kitab suci itu kan yang berdoa antara orang Farisi dan memungut cukai ya itu kan. Gimana itu yang berkenan malah memungut cukainya itu. Karena apa? Tuhan, aku orang berdosa. Ya. Jadi bukan doa mah Tuhan itu orang berdosa, malah doa orang lain yang jelek gitu. Tapi Tuhan, aku orang berdosa. Ya Tuhan. Ya, itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan Bapak. Itu Bapak Ibu. Jadi khususnya Bapak Ibu yang di KTM ini jangan takut mimpin doa. Kalau doa saya, wah, kemarin ikut seminar sama Roh Wahyu pasti, wah saya, wah mantap semangat. Saya harus, dan Papa harus malah diem, bingung, wah jangan. Doanya malah bingung, nggak apa, tenang aja Bapak Putra. Ada juga yang kadang lupa tanda salib, saking bingungnya kan, saya harus, ya Tuhan, wah terus demikianlah sabda Tuhan, amin, mari makan, lupa tanda salib, ya kan. Jangan Bapak Ibu ya, itu identitas kita tanda. Dan tidak usah takut membuat tanda salib Bapak Ibu, ya harus berani. Ya, saya selalu mengatakan harus kita bangga menjadi orang Katolik karena tanda salib itu hanya milik kita orang Katolik Bapak Ibu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Kan kita biasanya di tempat umum takut kan ya, di restoran, di rest area, malah di bawah meja gitu, wah ya, atau malah saya ke toilet dulu ya, ke toilet. Wah, udah selesai cuci tangan di wastafel, Bapak mau doa. Iya kan, mana takut, nggak usah. Tapi juga nggak perlu keras-keras di restoran dalam nama Bapa. Terus nanti keamanan datang sehat Bapak Ibu, ya kan? Bawa ke Boromius ya kan. Maka kita bangga menjadi orang Katolik, bangga Bapak Ibu. Nah, itu ya dengan doa yang tadi, dengan doa yang sederhana. Yang kelima, ini yang terakhir ya. Itu yang ada 4. Jadi ciri khas doa Santo Fransiskus tadi dalam doa yang personal dengan Tuhan, kemudian doa hening, ya, kemudian doa yang selalu berdasarkan pada kitab suci, ya, dan yang adalah doa yang sederhana. Ini luar biasa loh ya. Saya tuh baca sejarahnya berkali-kali, itu orang yang sangat sederhana, Fransiskus Asisi, tapi bisa menjadi santo yang luar biasa itu Bapak Ibu, kan luar biasa. Jadi yang dikerjakan itu hanya berdoa. Ya, Fransiskus itu kan hanya berdoa, tidak ada dia bangun ya selama tadi ketika dia di awal dia memang memperbaiki beberapa gereja, tapi dia itu kekuatannya doa tadi. Tapi mengapa? Anggotanya bisa di seluruh dunia banyak sekali gitu ya, pengikutnya banyak sekali. Maka ini luar biasa ya, kekuatan doa menjadi luar biasa. Dan inilah yang kemudian menjadi puncak relasi dengan Allah, kekuatan doa yang luar biasa di Gunung Laverna kurang lebih tahun 1224 ya, berpuasa 40 hari ya, ia mendapatkan stigmata luka Kristus pada tubuhnya. Ini luar biasa, mendapat anugerah karena apa? Berdoa terus-menerus Bapak Ibu. Mengapa? Karena selama hidupnya Fransiskus semakin menyerupai Kristus ya. Relasi dengan Allah berubah menjadi persatuan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Tentu bahwa Fransiskus tidak hanya berdoa, tapi ada pekerjaan juga ya di kebun kan. Dia kan punya komunitas kan, punya komunitas saudara hina. Itu juga mereka berkebun, menanam gandum ya dan sebagainya untuk hidup mereka. Ya.
Jadi hidup mereka itu ya bekerja juga, tetapi ada doa yang sungguh luar biasa. Ini yang maka Santo Paulus dalam Galatia 2 ayat 20, aku hidup tetapi bukan lagi aku. Fransiskus menghidupi ayat ini secara nyata. Jadi aku hidup tetapi bukan lagi aku. Jadi hidupnya bukan lagi sebagai pribadi, ego pribadi tidak, tapi Kristus. Maka mendapat stigmata, luka Kristus dalam tubuhnya. Ya, kayak Padre Pio ya mendapatkan stigmata. Ya. Jadi nanti nggak usah takut Bapak Ibu sekalian kalau berdoa, aduh takut nanti dapat stigmata. Kalau stick yang lain ya nggak apa-apa, lebih enak ya kan stick bukan stigmata ya. Stick barbecue atau apa ya kan lain ya. Jadi itu doa kekuatan, doa itu luar biasa loh. Saya pelajari, baca dan saya dengar kisah-kisah, wah hebat ya. Asisi sekarang Bapak Ibu menjadi luar biasa betul ya. Seluruh orang di dunia datang ke Asisi, ziarah. Itu loh, itu kan kampung kecil ya. Bayangkan kota kecil di tengah kayak bukit gitu. Tapi banyak orang dari segala penjuru dunia tuh datang. Ya ini kan luar biasa loh. Fransiskus ini kemana-mana. Kekuatannya apa? Doa Bapak Ibu. Ini yang sungguh luar biasa. Kedua kemudian, ya ini bisa kita lihat bagaimana buah-buah hidup doa dari Fransiskus. Yang pertama adalah doa Fransiskus tidak membuatnya lari dari dunia. Dia tetap menyatu dengan dunia. Tetapi dia semakin dekat dengan Allah, semakin dekat pula dengan manusia. Jadi dia juga dekat dengan Allah, tapi tidak menjauh dari manusia. Maka komunitasnya berkembang di mana-mana. Dia mengembangkan banyak pengikutnya. Maka ini menjadi catatan penting Bapak Ibu untuk kita. Ketika orang dekat dengan Tuhan, harusnya dia lebih mudah dekat dengan manusia. Kalau orang dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin ekaristi, harusnya dia bersahabat dengan manusia. Betul Bapak Ibu? Betul. Tapi kadang ada yang terbalik ya. Kita rajin berdoa, ekaristi, tapi ketika dengan manusia, aduh, kadang kita mudah melukai. Betul? Ya, omongan kita tajam. Mulut kita bagaikan padahal silat nggak tahu nih ya, mungkin ada silatnya atau apa ya. Kadang begitu ya, manusia itu mudah melukai. Padahal itu kalau kita dekat dengan Tuhan, kita rajin berdoa, kata-kata kita harusnya kata-kata yang baik. Amin Bapak Ibu ya. Di KTM betul loh seperti itu ya. Amin ya. Amin. Sehingga KTM ini kan sampai banyak ya. Ini distrik 1. Ada berapa distrik? 3. Ya waktu pelantikan itu banyak sekali yang hadir di BSA. KTM ini luar biasa menurut saya. Dulu awalnya kan kurang diterima awal-awal. Saya waktu masih frater, masih pro kontra. Kalau Bapak Ibu ingat ya, ada banyak romo yang tidak mau menerima, betul? Tapi sekarang luar biasa. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Sekarang kemana-mana ya menjadi rahmat komunitas yang kemudian menjadi berkat. Semoga terus ya tadi ini. Semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan manusia. Maka lahir pelayanan kepada penderita kusta. Dia dekat dengan para penderita kusta. Cinta kepada kaum miskin, persaudaraan, ya, universal, perdamaian, sukacita dan pengampunan. Sehingga orang menjadi lebih fresh, lebih seger. Ketemu banyak orang, wah gimana kabarnya? Halo, ketemu di gereja. Aduh gimana? Bukan sebaliknya ketemu di gereja, baru datang ini kemana aja? Wah, sakit hati yang diomongin ya. Baru aja datang ke gereja, sudah lama nggak ke gereja nih, coba-coba gereja. Aduh, kemarin mimpi apa kok ke gereja hari ini? Besoknya nggak gereja lagi, ya kan? Ini penting, membangun persaudaraan. Itu doa dekat dengan Tuhan, kemudian orang dekat dengan manusia dan mudah membangun persaudaraan. Itulah semangat Fransiskus. Dan itulah yang saya temukan itu kenapa saudara-saudara Fransiskus OFM itu berkembang di mana-mana di seluruh dunia, karena itu selalu menawarkan apa? Menawarkan persaudaraan. Inilah tadi dikatakan inilah spiritualitas Fransiskus vertikal, ya, relasi dengan Tuhan itu menghasilkan relasi horizontal dengan sesama. Ya. Vertikal itu dengan Tuhan, ya, kemudian dia membangun relasi horizontal yaitu dengan sesama manusia, ya, horizontal. Ini menjadi penting. Itu buah yang luar biasa, ya. Maka ini bagi dunia modern sekarang ini apa yang sebenarnya menginspirasi Fransiskus bagi kita?
Yang pertama adalah kita hidup dalam dunia yang sibuk, betul Bapak Ibu ya. Kita ini sibuk, Bapak Ibu juga, ya kan. Kegiatan di sana, pekerjaan, ya sana kemari, ya. Ada sibuk, bising, ada pegang HP setiap hari, ya kan. Bangun tidur kan pasti pegang HP dulu atau doa dulu? Ayo Bapak Ibu, pegang HP dulu kan? Iya, bangun langsung HP. Nah, kalau ingat ya doa, kalau nggak ingat ya teruslah langsung kemana. Ya kan kita pegang HP, lihat notifikasi, ada informasi apa di Instagram, di TikTok apa ya, atau di WA grup ada apa. Selalu Bapak Ibu, dunia ini kemudian membuat kita tidak bisa terlepas dengan gadget. Itulah dunia kita, ya. Ya nggak apa-apa, ya. Tetapi tadi banyak orang kehilangan keheningan. Ya, dikit-dikit yang ting teng teng ting, ting teng 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 ting. Ya kan, sedikit-sedikit HP geter gitu kan. Ya kan. Jadi jadi ini dunia kita ini ya sibuk semuanya Bapak. Wah, ya kenceng, bising. Ya. Maka inilah kita semua hadir hari ini untuk menimba semangat dari doa dari Fransisius adalah tadi, ya. Bagaimana hubungan dengan Allah tidak tumbuh karena banyak informasi, tapi karena banyak perjumpaan. Salah satunya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Maka Fransisius mengingatkan bagus sekali, dia bukan pelarian, tapi dia adalah pulang. Artinya apa? Pulang kepada Tuhan. Ya, maka tadi, tinggallah bersama aku. Menarik sekali. Jadi Fransisius meninggalkan hidupnya, dunia, dan sebagainya bukan pelarian, tapi dia pulang ke sumbernya, yaitu tinggal bersama dengan Tuhan. Ini menarik sekali. Maka penting dalam kesibukan kita, tadi saya mengatakan, buat punya waktu 5 menit, 10 menit untuk nang-ning, tenang, hening, merenung, Bapak Ibu. Sehingga kalau air dalam gelas itu kotor itu kan, kalau diendapkan, tenang kan dia mengendap gitu kan, airnya mengendap, kotorannya ke bawah, itu kemudian malah bening. Sama kan kalau kita tenang, hening itu sebenarnya mengendapkan segala ya kesibukan, pikiran kita tenang, kemudian kita bisa memikirkannya dengan jernih. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita kesana kemari, ya bahaya juga bagi kita kalau kita aktif kemana-mana, itu hati-hati, karena nanti akan menjadi semacam aktivisme saja, ya. Tetapi bukan aktif yang mendalam. Kita sibuk kesana, mohon maafnya KTM, paroki sana sini, hati-hati, ya. Kita harus punya waktu untuk hening dalam kesibukan kita. Itulah yang diajak oleh Fransiskus Assisi, ya. Nah ini tantangan ini, ya. Maka yang hari ini banyak orang adalah hati-hati juga, bahayanya adalah mengetahui banyak tentang Tuhan, ya, tetapi sedikit berbicara dengan Tuhan. Nah itu ya, jadi menarik ini. Orang itu sangat ahli berbicara tentang Tuhan. Wah, Tuhan itu adalah ini dan itu, tapi kurang berbicara dengan Tuhan. Jadi hanya tentang Tuhan, tapi tidak pernah berbicara dengan Tuhan. Ini bahaya. Bicara dengan Tuhan itu apa? Di dalam doa tadi. Ya. Kita wah Tuhan itu adalah maha kuasa, Tuhan adalah maha ampun dan sebagainya. Wah kita punya teorinya, wah ya bisa ngomong 2 jam misalnya. Ya. Tapi kita tidak pernah bicara dengan Tuhan. Nah itu ya. Itu yang kemudian membuat kita kosong. Rajin ya, saya rajin mengikuti konten rohani. Wah di YouTube kan banyak, betul Ibu ya. Kita bisa lihat YouTube, wah ya ger-geran. Itu bagus sama Eko, kita juga senang itu. Wah ketawa sih, wah lucu juga sama Eko tuh, Bapak Usko atau yang lainnya tuh. Romo Koko, hihihi, gitu kan ketawanya. Kayak dulu ketemu saya, waduh kayak setan Romo gitu. Ya kan, iya itu bagus, tetapi itu tadi harus diendapkan. Jangan kemudian kita rajin di konten lain, tapi jarang duduk diam di hadapan sakramen Maha Kudus. Maka Fransisius mengajarkan, ya Fransisius Assisi mengajarkan lebih baik 15 menit sungguh-sungguh bersama Allah daripada berjam-jam hanya berbicara tentang Allah. Sekarang di beberapa tempat kan banyak tempat adorasi, ya kan? Itu Bapak Ibu tenang dari segala kesibukan, sebentar mampir ke Pandu. Sini ada nggak ya? Paulus ya, juga ada Paulus, atau di sini nggak apa-apa, di gereja kan duduk tenang. Ini penting sekali ya.
Maka ini tantangan kita sebagai orang-orang zaman sekarang. Maka ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama jelas Bapak Ibu dari apa yang dibangun, apa yang diteladankan dalam doa Santo Fransiskus adalah apa yang harus kita bangun. Pertama, sisihkan waktu doa setiap hari. Bukan bila sempat, ya jangan sempat, tetapi karena Allah layak mendapat waktu terbaik. Wajib Bapak Ibu. Ya, jasmani kita ini lemah. Ya, kita butuh kekuatan ilahi rohani yaitu dengan doa. Kita bisa olahraga, ya, kita bisa nge-gym dan sebagainya, itu kan olahraga. Kita harus butuh olah rasa, olah batin. Ya, kita senam, lari itu kan olahraga. Tapi di balik itu kita juga harus olah rasa. Olah rasa itu apa? Olah doa. Sehingga jiwa di dalam itu juga bertumbuh, mendukung ragawi badan kita juga menjadi kuat. Kadang fisik kita kuat tapi batin kita tidak kuat. Yang kedua adalah belajar mencintai keheningan. Nah tadi ya, matikan gawe, duduklah, biarkan Tuhan berbicara. Ya. Tenang, hening, ya. Tidak perlu nyari-nyari juga, nunggu-nunggu. Wah, itu nggak bisa bicara ya. Wah, gitu. Ditungguin. Mana ya? Wah, gitu enggak. Diam aja, tenang ya. Yang penting menenangkan batin. Kadang kita kemudian ada oh ya, sabarlah, tenang aja, nanti masalah akan berlalu. Kadang ada loh ya, ada pencerahan yang tiba-tiba muncul dari hati kita. Yang ketiga, bacalah Injil setiap hari. Bapak Ibu, Injil setiap hari dibacakan, sekarang ada HP. Ya kan ada HP kan kita gampang untuk ya tinggal buka bacaan hari ini apa dibaca ya. Syukur-syukur bisa mulai dari kitab Kejadian. Kan tidak perlu banyak-banyak kan, nah ya paling satu perikop ya baca hari ini. Oh ya. Oh ini menarik, simpan dalam hati. Syukur-syukur bisa hafal ya kan ayat ini. Sampai Kejadian sampai terakhir, sampai kitab apa? Nah, kitab saya itu dibaca Bapak Ibu ya. Itu jarang-jarang. Di tengah-tengah itu wahyu itu jarang dibaca. Karena emang isinya menakutkan ya, tentang hidup masa ya akhir zaman, tapi Romo Wahyu nggak menakutkan. Nah ya, nah tadi PR pria romantis ya kan. Baca Injil setiap hari ya dengan ayat yang benar. Kemudian yang keempat adalah jadikan Ekaristi pusat hidup. Ekaristi Bapak Ibu, pusat hidup. Ya. Bagi Fransiskus Kristus hadir secara nyata dalam Ekaristi. Ya, jangan ditinggalkan, wajib Ekaristi. Maka Fransiskus itu sangat menghormati imam, altar, dan sakramen Maha Kudus. Ya, itu pasrah dengan KTM kan ya. Itu penting. Ekaristi menjadi pusat hidup kita. Ekaristi menjadi kekuatan untuk kita. Jangan tinggalkan Ekaristi Bapak Ibu. Ya. Kita menerima tubuh Kristus yang menjadikan kekuatan untuk kita. Ya. Dan yang kelima adalah doa harus menghasilkan kasih. Itu ukuran doa bukan berapa lama kita berdoa, tadi ya. Bukan berapa lama bukan panjangnya berdoa. Tetapi berapa besar kita mengasihi sesudah berdoa, ya kan? Kita berdoa panjang, tetapi kita tidak bisa mengasihi manusia ya, sami mawon, ya kan? Tapi kalau kita berdoa semakin mendekatkan dari Tuhan itu luar biasa. Inilah yang menjadi kekuatan Bapak Ibu. Ya. Maka ini menjadi penting sekali. Nah, ini kata-kata Fransiskus yang sangat bagus sekali. Gereja masa kini membutuhkan pribadi-pribadi yang tidak hanya pandai berbicara tentang Allah, melainkan sungguh hidup bersama Allah. Dari relasi yang mendalam itulah dunia akan kembali melihat wajah Kristus yang penuh kasih, damai, dan sukacita. Inilah semoga menjadi kekuatan untuk kita Bapak Ibu, bagaimana Fransiskus Asisi menjadi besar itu bukan melakukan sesuatu yang besar, tetapi bagaimana dia berawal dari doa, relasi yang mendalam, ya, doa yang personal, doa yang hening, doa yang sungguh tertuju kepada kita suci, dan doa yang sederhana tetapi menjadi orang yang luar biasa. Seperti Mother Teresa ya, lakukan sesuatu ya dengan cinta, maka itu akan menjadi luar biasa. Lakukan hal yang biasa dengan cinta yang luar biasa. Ya. Inilah Bapak Ibu yang menjadi tantangan untuk kita semua. Semoga hidup dan teladan Santo Fransiskus dalam mendoakan atau dalam relasi doa dan juga relasi dengan Allah memberi kekuatan untuk kita bahwa sebenarnya yang dilakukan Fransiskus adalah hal yang sederhana, yaitu tinggal bersama dengan Allah, dan itulah yang memancarkan kasih. Dan ribuan orang di seluruh dunia mengikuti teladan Santo Fransiskus Asisi. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Amin. Ya. Apakah ada pertanyaan atau dilanjutkan dengan? Terima kasih Romo, Ya. nanti Ya. biayanya Terima kasih. setelah. Bapak Ibu yang terkasih, mari saat ini kita mau hening sejenak. Mari saat ini kita mau hening sejenak, merenungkan dan meresapi yang baru saja kita dengarkan dari Romo Wahyu tentang cara hidup doa dari Santo Fransiskus Assisi. Kita mau meneladani cara hidup dari Santo Fransiskus Assisi yang mengutamakan berelasi dengan Allah, yang mengajarkan kepada kita hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam kebenaran, yang menjadikan doa menjadi nafas hidupnya, bukan hanya sebagai aktivitas, tetapi sebagai identitasnya, yang selalu membawa cinta kasih dan penuh sukacita, terlebih mengajarkan kita untuk bisa menjadi pembawa kasih dimanapun kita berada, pembawa damai. Kita mau mohon pada Tuhan, mampukan kita meneladani Santo Fransiskus Assisi dalam kehidupan kita. Mari, saat ini kita mau berdoa dalam hati dengan mendengarkan lagu doa dari Santo Fransiskus Assisi, Sang Pembawa Damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih dalam penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan dalam perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran
Jadikanlah aku membawa kepastian dalam kesedihan. Jadikanlah aku membawa sukacita. Tuhan, kuatkanlah kami untuk mampu memahami lebih daripada kami dipahami, untuk mampu menghibur lebih daripada dirimu, untuk mengasihi lebih daripada kami dikasihi. Tuhan, kuatkanlah kami untuk mampu memahami lebih daripada kami dipahami, untuk mampu menghibur lebih daripada dirimu, untuk mengasihi lebih daripada kami dikasihi. Dengan memberi kami menerima. Dengan mengampuni kami juga diampuni. Dengan menyerahkan diri kami temukan hidup baru. Dengan mati suci kami dilahirkan dalam hidup kekal. Dengan mati suci kami dilahirkan dalam hidup Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan lagu yang baru saja di mana lagu tersebut mencerminkan bagaimana kehidupan dari Santo Fransiskus Assisi. Saat ini begitu banyak Santo Fransiskus memberikan kepada kita yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini kita pula akan memberikan yang terbaik dari kita untuk kemuliaan Tuhan. Sambil menyanyikan lagu,
Tidak dengan tangan hampa, akan dia diedarkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekarang waktunya Q&A. Ada yang mau ditanyakan, ada yang masih ingin bertanya sama Romo tentang yang barusan diutarakan sama Romo. Silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya berarti Romo tadi udah jelas sekali gitu. Semuanya udah ngerti berarti ya. Sekarang giliran kita yang nanya, Romo. Gimana? Kita mau bertanya nih. Kalau nggak ada yang nanya, kita yang bertanya. Oke? Oke, kalau gitu Romo saya udah siapkan nih 2 hadiah. Ada kalung Santo Fransiskus belum. Ada kalung salib Fransiskan dan rosario juga salib Fransiskan. Tapi aturan mainnya nanti Romo memberikan pertanyaan dari materi tadi, lalu panitia siap-siap ya, yang angkat tangan dan ditunjuk panitia baru boleh jawab. Kalau nanti yang angkat tangannya banyak, tergantung panitia tunjuknya yang mana, baru jawab. Oke? Ada 2 ya, ada 2 pertanyaan Romo. Silakan Romo mau tanya apa nih tadi? Harusnya agak susah Romo, supaya benar ini ngerti. Baik, pertanyaan pertama. Sebutkan 3 ciri doa Santo Fransiskus Assisi. 3 atau 4 atau tadi ya? Panitia coba tolong siapa yang angkat tangan pertama? 4 ciri doa Santo Fransiskus. Nanti. Ya, silakan. Benar berarti ya. Berarti kurang 2 belum ya. ya, siapa lagi? Siapa yang bisa jawab? Oh, Ibu ini ya. Ya. Silakan, Bu. Ibu silakan. Iya, salah. Salah. Berarti sekali lagi siapa? Coba di sana siapa ada? Ciri. Sebelah sana ya.
Kita sini doa Santo Fransiskus Assisi. Personal, ini sederhana, bla bla bla. Oh, kita puji, oh ya betul. itu Romo. Oke. Nanti akan ada satu. Romo dibisiki tadi. Nanti dibagi dua satunya. Satu lagi Romo pertanyaannya. Satu lagi. Satu lagi. Satu peristiwa yang penting ketika Santo Fransiskus itu bingung linglung, ya itu kemudian dia menatap buah salib di salib apa itu di apa? Jari. Nama gerejanya maksudnya? Ya, salib apa? Oh salibnya. Tadi. Coba panitia siapa yang pertama kali angkat tangan? Ini yang ini. Ibu yang ini. Yang mana? Ini. Ya. Oh ya. Ini. Bu. Bukan itu Bu Heni yang di belakang. Oh iya. Saya ngomong tadi yang mana? Oh ibu. Ini. Silakan. Ya, San Damiano betul. Betul. Wah. Oke. Berarti ini hadiahnya dua-duanya udah ada. Berarti Ya, semua baik. menyimak ya Romo. Menyimak, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa. Ya nanti ada bonusnya juga. Diberkati dulu sama Romo ini. Ya ada sekalian. Oke. Oh ada yang mau bertanya seputar tema ya, jangan kemana-mana soalnya udah cukup. Saya mau tanya. Tadi kan Romo bilang kalau berdoa itu tidak lari. Kalau berdoa itu tidak lari. Nah kalau kita kan doa biasanya pelarian karena kita punya masalah, pelariannya doa. Oh iya. Ya. Ya. Jadi pengalaman, terima kasih Bu, bagus pertanyaannya. Wah ya. Jadi jangan lari sampai nanti ya. Jadi yang pertama sebenarnya pelariannya adalah bahwa dalam konteks Santo Fransiskus adalah dia tidak melarikan dari hidupnya. Jadi bukan doanya, tetapi dia sebenarnya bukan lari dari tadi segala persoalan, ya kan ada perang, ada dia kemudian bingung dan sebagainya. Tidak lari, tapi dia kembali mau mengatakan bahwa tidak melarikan diri dari dunia, tapi justru kembali kepada Tuhan. Nah, sebenarnya doa-doa kita itu sebenarnya ya bukan sekedar pelarian kalau ada masalah saja, betul Ibu ya. Baru ada masalah datang kepada Tuhan, tapi kalau udah senang-senang lupa. Ya seringkali begitu kita novena dan sebagainya, ya novena sampai 9 kali diteruskan dan sebagainya, ya akhirnya dikabulkan, tapi seringkali kita lupa datang kepada Tuhan. Maka sebenarnya Fransiskus Assisi mau mengatakan bahwa doa itu bukan pertama-tama pelarian, tapi pulang kepada Tuhan, datang ke hadiratnya, tinggal bersama dengan Tuhan di dalam suka dan duka. Ya, itu yang perlu dikatakan Bu ya. Jadi bukan setiap kali ada masalah saya lari, tidak, tapi juga ketika kita bersyukur, ya kan, ketika kita sungguh kemudian mendapat berkat, kita juga harus datang kepada Tuhan. Begitu kurang lebih. Semoga menjelaskan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Satu lagi. Ada lagi? Ada satu lagi, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Ada. Saya kira sudah semua masih ada pertanyaan. Silakan. Ya. Relikui. Armakutis. Ya. Oh iya, baik. Perasaannya ya. Pertama kaget juga, bingung saya karena waktu itu memang Mensur mengontak saya, Romo nanti sebelum pulang. Karena kebetulan memang sudah selesai, waktu itu sudah selesai kuliahnya, sudah selesai ujian, sidang dan sebagainya. Saya tinggal pulang, tapi Mensur mengatakan Romo tunggu dulu nanti menunggu informasi karena sudah memberikan surat ke sana. Rasanya sama sekali Bapak Ibu, sukacita karena saya boleh membawa
sebenarnya bukan hanya sekedar rambutnya tawa putih, tapi kayak saya berjalan dengan kalung akutis Bapak Ibu. Tasnya itu masih ada, tasnya tas, mohon maaf, mereknya Eger gitu ya. Saya dikasih tas waktu saya berangkat ke Roma, dikasih tas, saya pakai tas itulah, saya pakai untuk menyimpan lego-legonya dalam bentuk pieces gitu, ada kacanya begitu kecil, jadi kasihkan di monstran. Saya kasihkan di tas dan tasnya itu saya pegang terus. Ketika di pesawat ya saya kasihkan ke cabin, itu juga saya kasihkan di atas saya. Seakan-akan nggak saya lepaskan. Sampai kemudian malah ketika di sana itu lancar masuk di bandara, malah saya dicegatnya di bandara di Indonesia. Langsung untung saya pakai polar itu, saya pulang pakai polar. Mas tuh bisa sebentar Pak? Nah ya sudah. Karena saya bawa beberapa alat itu juga titipan dari Kusuma, ada piala, ada sibori, dan itu ada monstran. Langsung pertanyaannya apa? Bapak Ibu dari Bapak, Pastor itu alat mesin apa? Mesin. Saya buka, boleh dibuka? Saya buka. Terus dia buka. Oh mana Pastor? Tadi kelihatan di TV itu kayak bor atau apa betulnya kan? Oh bukan, ini namanya monstran. Untuk bukan ini perang suci ya Pastor? Iya perang suci. Mana Pastor tutupin lagi? Ya Pastor selamat. Pulang jalan. Oh ya udah itu ada 3 dari bea cukai itu ya. Pas saya suka-suka senang sampai ke Indonesia dengan selamat ya. Karena itu tadi berjalan bersama dengan kalau mendapatkan kesempatan. Begitu, terima kasih. Yang berkati. Terima kasih ya. Terima kasih. Dan sekarang sudah lebih bagi yang tadi sudah menjawab pertanyaan, nanti terakhir setelah diberkati foto dulu bersama Romo. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, berujung acara ini kita akan tutup pertemuan hari ini dengan doa. Kita siapkan nanti dulu dalam nama Bapa dan Putra Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam sepanjang acara hari ini. Ya Bapa, kami tahu dengan melalui pengajaran yang telah diberikan oleh Romo Wahyu, kami tahu segala kelemahan kami dan kami juga sering terjatuh ke dalam kelemahan-kelemahan kami. Kiranya melalui pertemuan pada hari ini, melalui pengajaran pada hari ini, kami lebih dikuatkan untuk dimampukan untuk mengikuti kehendak-Mu. Seperti teladan dari Santo Fransiskus Assisi, lebih menyediakan waktu di dalam hening dan mendekatkan diri kepadamu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bimbing dan sertai kami dalam perjalanan, agar kami bisa tiba dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga. Kami juga mohon kepada Bunda Maria untuk mendoakan kami masing-masing. Bunda Kristus, mari kita nyanyikan Ave Maria. Untuk melahirkan putranya
dan keluarga kita selalu dibimbing, dituntun dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.